mengubahkan setiap hati kami, yang akan membuat kami kuat di dalam Tuhan, yang akan terus menerangi perjalanan kehidupan kami untuk menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi setiap kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Oke. Apa kabar? Luar biasa. Oke, puji Tuhan ya. Kita kembali ada di rumah Tuhan, kita percaya itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan ya. Tuhan yang memberikan kepada kita kesehatan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan ya. Puji Tuhan kita hari ini boleh ada bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Pujian tadi sungguh luar biasa menyatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi hidup kita ya. Hari ini kita ada itu semua karena cintanya Tuhan kepada kita. Amin. Kamu percaya bahwa Tuhan mengasihi hidup kalian? Kamu percaya bahwa Tuhan sangat mencintai kita? Kamu semua percaya? Atau ada yang gak percaya cinta Tuhan atas hidup kita? Percaya bahwa Tuhan Yesus mencintai hidup kita? Dia sangat mengasihi hidup kita? Ya, hari ini kamu ada itu semua karena cinta Tuhan. Ya, kamu bisa bekerja itu karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Kamu bisa beribadah, kamu bisa bersekolah dengan sekolah yang baik, kamu bisa makan. Ya, hari ini kamu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu semua karena kasih Tuhan. Karena cintanya yang luar biasa atas kehidupan kita. Ya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Nah, hari ini ya PRBK yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan enggak mau bertepuk sebelah tangan, gitu ya. Tahu ya, bertepuk sebelah tangan, hanya Tuhan yang mencintai kita, kita tidak mencintai Dia, gitu ya. Pernah enggak teman-teman punya pengalaman kasih bertepuk sebelah tangan? Pernah enggak? Aku cinta sama dia sementara dia tidak cinta sama saya. Oh, kasihan. Pernah enggak alami seseorang kamu ya, pernah mengalami kamu sayang banget sama dia tapi dia tidak sayang sama kita. Oh, itu sangat pedih. Sangat menyakitkan hati ya. Tidak mau bertepuk sebelah tangan. Kamu pasti tidak mau ya, tidak mau itu. Semua kita pasti tidak mau. Maunya sama-sama saling mengasihi, maunya sama-sama saling mencintai, semuanya sama-sama saling menyayangi, mengasihi satu dengan yang lain. Tidak mau bertepuk sebelah tangan. Sama dengan Tuhan ya, Tuhan tidak mau kita bertepuk sebelah tangan ya. Dia mau juga kita semua juga mengasihi dia ya. Kita lihat di Ulangan ya, di dalam Alkitab ada sebuah perintah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ya. Ulangan 6 ayatnya yang kelima, ini perintah Tuhan yang sangat luar biasa yang harus kita perhatikan baik-baik ya. Ada perintah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Kita baca sama-sama ya. Di Ulangan 5 ayatnya yang Ulangan 6 ayatnya yang kelima. Ada ya? Sama-sama yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini sering kita dengar ayat ini ya. Sering sekali kita dengar. Di Perjanjian Baru juga ada ayat ini disinggung oleh Matius ya, diambil oleh Matius berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah yang Tuhan mau, yang PRBK dengar sore hari ini ya. Nah, siapa yang pernah ke Toraja? Siapa yang pernah pergi ke Toraja? Kasihan sekali gak pernah kok ke Toraja. Pernah ke sana ya? Pernah ke tempat
makam apa yang namanya tengkorak susah saya sebut namanya. Londa, bukan? Kete, kesu ya, begitu. Nah, di situ banyak sekali tengkorak gitu ya. Jadi di wisatawan di situ melihat ada dia makam, sebuah makam. Jadi orang-orang Toraja itu ketika meninggal ya dikubur di satu tempat, yaitu namanya tadi ya. Ketika Tante Ida ke sana, saya lihat ada sepasang tengkorak kepala, gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat. Dan waktu itu saya lihat ini, maksudnya kenapa ada dua gitu ya. Ternyata guide-nya bilang ini sepasang kekasih Ibu gitu ya. Sepasang kekasih yang didapati mereka tergantung begitu ya. Jadi ceritanya itu mereka berdua ini tidak direstui sama orang tua. Karena orang tuanya ini masih saudara begitu ya. Jadi masih sepupu satu kali begitu. Jadi misalnya ya mamamu dengan papamu bersaudara punya anak. Nah kamu saling jatuh cinta begitu ya. Berarti saudara sepupumu begitu. Jadi keluarganya tidak mengizinkan mereka, tidak merestui mereka berdua begitu ya. Tapi karena mereka mungkin saling mencintai, saling mengasihi, pokoknya apapun yang terjadi, siapapun yang mau menghalangi kami, tidak ada yang bisa gitu ya. Nah mereka mengambil keputusan untuk menggantungkan diri. Ya, jadi mereka berpikir tidak ada yang bisa menghalangi hubungan kami, begitu ya. Jadi dua orang ini didapati gantung diri, sehingga mereka ditaruhlah di satu tempat tadi, bahwa mereka sebuah cerita di sana bahwa ada seseorang sepasang kekasih bahwa ketika mereka saling mencintai, mereka berani untuk mengakhiri hidupnya karena ada ada keluarga yang menghalangi mereka. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka itu sampai berani melakukan hal itu kira-kira? Coba nggak apa-apa, santai saja lah, nggak usah ini tegang ya. Kira-kira apa yang sampai bisa mereka membuat mereka bunuh diri? Apa yang membuat mereka sampai nekat begitu? Kenapa? Kenapa Gio? Sampai mereka stres ya? Stres mereka dua tuh stres gara-gara gak diserestui sama keluarganya kodong. Jadi mereka gantung diri gara-gara stres. Kira-kira apa lagi sampai mereka berdua loh. Tidak hanya laki-lakinya saja, mungkin kalau laki-lakinya saja perempuannya pergi cari orang lain. Atau yang laki-laki saja yang pergi cari orang lain. Tapi dua-dua, kenapa mereka sampai nekat dua-dua itu? Apa? Gantung diri. Kira-kira apa? Hah? Bodoh. Hah? Apa? Bodoh dan menjijikan. Iya. Kok ya? Agak sedikit ini ya. Kira-kira ya, bisa juga ya kan? Suatu hal yang memang jangan seperti itu, anak Tuhan ya. Anak Tuhan kita ini sebagai cerita ya. Tidak sebagai contoh, tidak ya. Kira-kira maksudnya kamu coba pikir, kira-kira apa yang kenapa bisa sampai mereka senekat itu begitu, mengakhiri hidup mereka berdua? Cinta mati, itu. Cinta mati mereka kan? Kenapa Jen? Cinta mati mereka, itu namanya cinta mati. Apapun yang terjadi, bukan hanya hujan, bukan hanya badai, bukan hanya karena apa. Mereka berani mengakhiri hidup mereka berdua. Wah, itu betul-betul cinta sejati sekali ya. Nah, itu karena cinta mereka kepada Tuhan. Salah. Cinta mereka saling mencintai begitu ya. Nah, jadi ini Tante Ida mau kasih tahu, ada cerita itu kenapa mereka sampai seperti itu, karena mereka ada sesuatu yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu, begitu, karena cinta. Nah, PRBK yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita seperti ayat tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap
akal budimu di Matius ya. Nah, kira-kira sebagai anak-anak Tuhan ya, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Ini coba ya. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Coba, siapa yang bisa jawab? Caranya kita mengasihi Tuhan itu bagaimana? Coba satu saja satu. Ya, melayani. Itu cara kita mengasihi Tuhan. Satu, melayani. Ada lagi pendapat lain? Orang yang mengasihi Tuhan itu tandanya apa? Ya, mengasihi sesama. Coba lihat di Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, apa kata Tuhan atas orang-orang yang mengasihi Dia? Coba ya, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang B, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Apa jawabannya di situ? Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya. Siapa yang disebut situ? Dialah yang mengasihi aku, kata Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang perintahnya dan melakukan. Kira-kira perintah Tuhan itu apa ya? Satu saja coba. Perintah Tuhan itu apa untuk kita semua? Tadi disebut, siapa tadi yang sebut kasihlah sesamamu? Ya, itu perintah juga, perintah Tuhan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia, gitu ya. Itu perintah Tuhan. Nah, ini kalau kita pegang perintah Tuhan ini dan kita melakukannya, itulah orang-orang yang mengasihi Dia, ya. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, sesama kita. Kalau kita tidak mengasihi mereka, itu tandanya bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Gitu ya. Mungkin kita berpikir orang-orang yang mengasihi Tuhan itu datang ke gereja tiap hari, tinggal di gereja tiap hari. Kalau begitu penilaiannya berarti Tante Ida mengasihi Tuhan. Karena hari-hari saya tinggal di gereja gitu ya. Sepanjang hari hidup saya di gereja. Itu penilaian. Hari-hari pergi ke gereja, hari-hari baca Alkitab, kita bawa persembahan, kita berpikir, ini aku mengasihi Tuhan. Atau kadang kita berpikir, cara mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu memakai aksesoris, pakai salib besar gitu ya. Bawa Alkitab gitu. Ke sekolah bawa Alkitab, ke tempat kerja kita bawa Alkitab, di rumah kita tidur di samping kita Alkitab gitu ya. Kita berpikir orang-orang yang mengasihi Tuhan itu seperti itu. Ya. Tapi Tuhan bilang di Yohanes tadi pasal 14 ayat 21 tadi, orang yang mengasihi Dia adalah orang yang memegang perintahnya dan melakukannya. Jadi ketika kita tahu apa perintah Tuhan, kita pegang dan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara dan saya itu disebut adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Ketika engkau mendengar perintah Tuhan, jangan begini, jangan begitu, lakukan ini dan lakukan itu. Ketika kita melakukannya dan kita tidak hanya mendengar, itu tandanya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam Alkitab ya, ada seorang tokoh yang menurut saya dia sangat mengasihi Tuhan. Namanya Daniel. Ya. Daniel ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap jiwanya. Ya, karena apapun yang terjadi ketika dia bekerja, ketika dia melayani, ketika dia hidup dalam pelayanannya, di dalam cintanya kepada Tuhan, dia tetap teguh, dia tetap berdiri teguh di dalam kehidupannya. Ya, dia tidak goyah, dia tidak bimbang, ya, dia tidak menyimpang. Dia tetap berdiri teguh di dalam prinsipnya dengan Tuhan. Ya, ketika orang lain sujud menyembah kepada sang raja, ketika orang lain memakan makanan jamuan raja, dia tidak. Ya, Daniel berdiri teguh untuk melakukan kebenaran, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya.
Dan kita bisa lihat ya, Daniel itu sangat diberkati oleh Tuhan. Dia sangat dibela oleh Tuhan ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah dia dimakan singa-singa? Kita tahu ceritanya itu ya. Dia tidak dimakan singa-singa. Malaikat Tuhan melindungi Daniel sehingga malaikat mengatupkan para singa-singa itu sehingga Daniel terlindungi, terjaga. Ya. Ketika orang-orang memusuhi dia, menjatuhkan dia, ingin merusak hidupnya, tapi ketika dia tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, Tuhan membela dia. Dan dia menjadi berkat bagi orang-orang saat itu ya. Badan pemerintahannya kuat karena dia berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, Daniel ini adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ya, dia sangat mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya, dengan segenap jiwanya. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dia lakukan, yang dia hadapi, dia bisa melewatinya. Karena dia mengawali, melakukannya karena cintanya kepada Tuhan. Karena kasihnya kepada Tuhan. Ya. Cinta itu membuat kita semangat. Ya. Cinta itu membuat kita agresif. Cinta itu membuat kita terus pantang menyerah. Ya. Bergairah di dalam Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan karena cinta kita kepada Tuhan, kita akan bergairah di dalam Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, kita akan memuji Dia dengan segenap hati kita. Begitu. Ketika kita cinta kepada Tuhan, kita datang ibadah atau bekerja atau sekolah, kita memberikannya yang terbaik untuk Tuhan, gitu ya. Apapun yang kita lakukan, ketika kita mendasarinya karena cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, ya, kita akan mengalami yang namanya terobosan, yang mengalami namanya pembelaan, pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Kadang memang sulit ya ketika kita terus bertahan untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sulit, banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan ketika kita berdiri melayani, ketika kita berdiri di tengah-tengah pergaulan kita untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan sulit. Tapi ketika kita melakukannya, Daniel bisa, kita juga pasti bisa. Ya, Daniel adalah manusia biasa, dia bukan malaikat, ya, tapi dia juga manusia biasa. Ketika Daniel bisa, kamu pasti bisa. Ya, jadi Tante Ida mau kasih tahu sekarang, PRBK yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu, dasari itu dengan cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukan hal itu, ya, kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan dibela oleh Tuhan, kita akan dipromosikan oleh Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan, menjadi anak-anak muda yang luar biasa di hadapan Tuhan, seperti Daniel, ya. Daniel itu luar biasa. Dia sangat-sangat luar biasa, menjadi kesaksian bagi pada orang-orang di sekitarnya waktu itu. Ya. Di ayat yang ke-29 di pasalnya yang ke-6 di situ dijelaskan bahwa dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Dairus dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi dia punya kedudukan tinggi yang luar biasa, gitu ya. Dia bisa, kita pasti bisa. Ketika kita mengasihi Tuhan, ciri-ciri orang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang memegang perintahnya dan kita melakukannya. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu ya. Mau mencintai Tuhan lebih dalam lagi? Amin. Mau mencintai, mengasihi Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita? Amin. Amin. Ya, itu kita akan lakukan dalam perjalanan kehidupan kita sehingga kita menjadi anak-anak muda yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri, PRBK kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita angkat sebuah pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Terima kasih.